Kids, apa kabar? Ketemu kembali di Podstar, Podcast SD Tarakanita Gading Serpong. Nah, Star Kids, kalian tahu nggak kalau bulan ini adalah bulan yang spesial buat dunia pendidikan? Ya, di tanggal 25 November kita akan memperingati Hari Guru Nasional. Nah, sekarang kita kedatangan tamu-tamu yang istimewa. Siapa saja mereka? Mereka adalah guru-guru keren di sekolah kita. Kita lihat siapa saja mereka. Nah, yang pertama adalah Bu Arsy. Hai Bu Arsy. Halo Miss Nani. Ya, Bu Arsy ini adalah salah satu guru senior di sekolah kita. Guru keren yang terfavorit di antara anak-anak karena suka mendongeng. Oke. Selamat datang Bu Arsy. Terima kasih Miss Nani. Yang kedua, kita ada Ibu Fiska. Halo Halo, Star Bu Fiska. Kids. Halo Miss Nani. Nah, Bu Fiska ini adalah juniornya Bu Arsy, tetapi jangan salah ya, Bu Fiska ini prestasinya mantap. Dan Bu Fiska juga baru saja menerima penghargaan 15 tahun pengabdian di Yayasan Tarakanita. Selamat Bu Fiska. Oke. Dan yang terakhir nih, yang nggak kalah kerennya adalah Bapak ganteng dan keren kita, Pak Dani. Halo Pak Dani. Selamat datang Pak Dani ya. Halo Pak semua Dani Star ini Kids. keren dan jago dalam bidang IT. Jadi apa-apa serahkan saja kepada Pak Dani, pasti bisa. Betul. Oke, nah Podstar, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih dengan para narasumber kita, para tamu kita ini ya, tentang kecintaan mereka terhadap profesi guru. Oke. Nah, saya ada pertanyaan nih ya untuk Bu Fiska, Bu Arsy, dan juga Pak Dani nih. Pertanyaan pertama nih. Apa sih motivasinya menjadi guru? Apakah sejak kecil Bapak Ibu ini mempunyai cita-cita sebagai guru? Bagaimana ini? Bagaimana Pak? coba? Silakan. Oke, Star Kids denger ini. Iya. Kalau Bu Arsy pribadi nih ya memang senang dengan anak-anak, dengan anak kecil, terutama kalian yang lucu, yang menyenangkan, itu yang membuat Bu Arsy itu senang mengajar di SD Tarakanita ini. Begitu Miss Nani. Oh, begitu ya Bu Arsy ya. Jadi karena kecintaan terhadap anak-anak itu ya. Miss Nani tahu nggak? Bu Arsy udah ngajar di sini berapa tahun? Berapa Bu Arsy? 20 tahunan lebih. Wow, luar biasa. Tepuk tangan ya. Keren sekali. 20 tahun lebih, bayangkan. Wow. Gimana kalau dengan Bu Fiska nih? Kalau saya jadi guru memang karena sejak SMP waktu itu pengalamannya ngajar Bina Iman. Oh, Jadi begitu. suka bantuin anak-anak sampai bantuin adik-adik di kampung dulu. Jadi terus tertarik mau jadi guru. Wah, Tadinya nggak diizinkan sama orang tua. Oh, kenapa Bu? Ya masalahnya nggak tahu sih, tapi pokoknya tidak diizinkan ambil jurusan itu. Maka akhirnya saya ambil jurusan lain. Tetapi setelah lulus pun akhirnya tetap kecemplung, tetap berada di jalur pendidikan sampai hari ini. Jadi saya suka mengajar, saya suka bersama orang-orang gitu. Jadi kalau bersama anak-anak itu pasti selalu ada pengetahuan yang saya dapatkan. Itu sih, jadi sampai hari ini saya tetap menjadi seorang guru. Oke, Begitu, karena Ustaz. memang dari kecil ya, Iya. ada semacam ya cita-cita gitu Iya. ya, untuk bisa membagi dengan sesama ilmu yang Betul, dimiliki. iya. Oke, bagaimana kalau dengan Pak Dani nih? Ini kan guru muda ya, jarang loh anak-anak muda itu yang mau jadi guru, ya nggak? Wah, itu sungguh perdebatan dalam hati. Waduh, gimana Iya, nih coba perdebatan jadi dalam hati nih? Saya itu memang awalnya itu pengen jadi guru, tapi bukan guru SD sih. Oh, Maunya jadi begitu. seperti Bapak Ega, mau jadi guru olahraga. Tapi ternyata panggilannya berbeda, ya. Oke. Saya masuk ke dunia jadi guru SD itu karena mungkin orang tua saya juga guru. Jadi mungkin terbiasa dengan lingkungan guru, Begitu. bagaimana cara mengajar. Walaupun
beranjak ke bidang yang lain tapi tetap balik lagi ke sini. Iya. Karena memang kecintaan dalam mengajar sudah mungkin turun temurun kali ya Bu ya. Seperti itu. Jadi keluarga guru ya. Iya, betul Oke. sekali. Dan dari keluarga guru ini juga atau bisa melihat guru-guru yang lain menginspirasi Bu Arsy, juga Bu Fiska dan Pak Dhani untuk juga menjadi Seorang guru. Seorang pendidik juga. didik luar seorang biasa. guru ya. Iya. Padahal awalnya juga tidak membayangkan sama sekali ya. Iya, betul dong. sekali. Oke, karena kan ini sudah cukup lama ya, Bu Arsy 20 tahun 20 lebih, lebih, ya. Bu Fiska 15 tahun, Pak Dhani kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Nah, Masih junior. meskipun 3 tahun ini pasti loh ada yang namanya suka dan dukanya ya kan. Suka duka selama mengajar di SD Tarakanita Gading Serpong. Tantangannya juga pasti ada. Coba boleh dong di-sharekan kepada kita semua, di-sharekan kepada Star Kids, siapa tahu nih nanti Star Kids juga terinspirasi dengan kita. Ayo, monggo Pak Dhani. Oh, dari saya dulu. Iya, iya. Oke, dari suka dukanya selama di sekolah ini ya Bu ya, di Tarakanita. Pertama dari sukanya dulu nih. Oke. Sukanya saya bisa bertemu dengan anak-anak yang penuh semangat, luar biasa semangatnya anak-anak Tarakanita. Di sini mengajar menjadi lebih nyaman. Iya. Kemudian mereka mau belajar dan bertemu dengan keluarga-keluarga baru, teman-teman guru yang sangat mensupport dalam pembelajaran. Itu saya sangat suka di situ. Oke. Nah, kalau tidak sukanya, nah apa ini ini? dia. Apa nih? Tidak sukanya saya adalah mungkin di sini saya masih menyesuaikan diri seperti itu. Oke. Jadi selama 3 tahun ini menyesuaikan diri bagaimana cara jadi guru ideal sih seperti yang tadi saya bilang. Bagaimana cara jadi guru ideal? Saya lihat bagaimana cara Bu Arsy, bagaimana cara Bu Fiska. Di sini memang penyesuaiannya yang saya sedang berusaha. Oke. Gitu. Jadi sukanya lebih banyak kan ya Pak Dhani Sukanya ya? lebih banyak, Daripada sukanya. dukanya. Penyesuaian pasti nanti bisa menyesuaikan. Iya, betul Nah, sekali. gitu. Oke, terima kasih Pak Dhani. Gimana dengan Bu Arsy nih yang 20 tahun Wes, lebih Wah, ya? luar biasa. Pasti ini lebih banyak Iya, ini. Miss Narik. Jadi kalau saya lebih sukanya itu anak-anak yang lucu polos. Itu pernah kok anak-anak itu ini lucu ya lucu tapi membuat kita itu juga bersemangat. Iya. Karena dia gini, suatu saat misalnya sebelum pandemi ya, ketika kita masuk kelas gitu, ada satu anak, ibu hari ini kelihatan cantik. Aku nggak suka kalau kemarin. Maksudnya apa? Ternyata mereka menjawab dengan penuh kepolosan, tapi tidak bermaksud menyinggung perasaan Iya. gurunya. Jadi jangan sampai kemarin Bu Arsy jelek, enggak. Tapi kemarin aku nggak suka kalau Bu Arsy pakai baju seperti ini. Kalau hari ini Bu Arsy cantik, terima kasih. Itu kadang membuat kita, oh anak-anak memperhatikan itu sukanya. ya. Anak-anak juga selalu menyapa, selalu, pokoknya setiap hari itu selalu ada saja yang membuat kita memberi semangat. Itu yang saya suka. Cuman kalau duka kayaknya kalau untuk duka itu bukan duka ya, kadang cuman agak sedikit prihatin kalau kita ada tugas untuk anak-anak kok nggak ngerjain sih, aduh apa, Iya. atau karena dia nggak ngerti atau bagaimana, kadang kita merasa atau nilai ulangannya jelek, apa saya itu mengajarnya kurang, anak-anak kurang mengerti Iya. atau bagaimana, itu saja dukanya. Kalau untuk duka-duka yang lain kayaknya tidak kupikirkan, tidak saya pikirkan. Misalnya. Oke Iya. ya. Gimana kalau dengan Bu Fiska nih? Kalau sukanya seperti Bu Arsy, Pak Dhani kayaknya banyak deh. Banyak ya. Karena kebetulan saya juga mengajarkan dulu dari mulai jenjang tinggi, artinya SMA, terus pindah SMP, terus ke SD. iya. Jadi saya merasakan bedanya. Bedanya tahu. ya. Sukanya kalau di SD ini ya, anak-anak tuh nurut banget sama guru. Saya suka sekali. Jadi kata-kata seorang guru SD itu sangat di apa ya? Mereka benar-benar nurut gitu lah, pernah Diturutin dipatuhi ya. gitu. Kemudian juga tadi kan ketemu dengan anak Tarakanita ini tadi ada yang sangat kreatif, selalu bertanya, ya walaupun dukanya tetap juga sama Ibu Arsy ya tadi. betul. Ada yang istilahnya mengerjakan tugas lupa, harus diingatkan. Itu yang kadang buat saya sedih. Setiap kali diingatkan, apalagi masa pandemi ini Iya, Pak Dhani. betul-betul ya. Betul-betul Iya. kadang gitu greget ya. Ini gimana ya caranya kan gitu ya. Sampai sudah beberapa cara udah dicoba gitu. Sampai akhirnya kalau sudah putus asa kan nggak boleh kan? Iya, nggak boleh kan? Tetap terus. Ayo nak dikerjakan ya. Iya Bu, mohon maaf Bu. Iya. Jadi dukanya sih seperti itu aja. Jadi saya sedih kalau
teman anak-anak ini nggak mengerjakan tugas dengan baik, itu aja. Pokoknya akrab, kekeluargaan itu antar kami guru-guru, dan untuk anak-anak ya tadi mereka Semangatnya ya. iya. Cuma memang kalau online ini agak beda sedikit tadi masalah tugas-tugas. Tapi itu kalau berani itu anak kelas 2 itu Bu Fiska, Iya. ketika Google Meet. Saya itu ketika saya menyampaikan itu nggak kedengeran. Bu Arsi suaranya nggak kedengeran. Nah, iya. Lalu saya kan ngomong, anak-anak ini Bu Arsi enaknya gimana ya? Kenapa nggak ada suaranya ya? Terus ada yang ngomong begini, Bu Arsi lihat di bawah ada Iya. titik 3. Dibuka, Diajari. dipencet, di situ Malah nanti. dipandu ya, Bu? Iya, Iya. saya dipandu sama anak tersebut. Iya. Dan memang benar, tuh kan, bisa kan Bu Arsi? Ya ampun, anak-anak yang kreatif, berani. Betul, Berani betul. artinya untuk sesuatu yang bagus, itu luar biasa. Dan kita pun juga bisa belajar dari anak-anak. Iya, betul. Iya. Banyak hal. Apalagi itu. zaman sekarang anak-anak kita tuh juga lebih pinter kayaknya ya. Iya. Dalam IT segala Iya, macam, kita iya. nggak usah malu untuk Bertanya, betul. Starkis itu tadi ya, ternyata kalian itu menjadi sumber sukacita buat Bapak Ibu guru. Nah, ada juga meskipun yang menjadi dukanya karena mungkin nih ada beberapa anak yang tidak rajin dalam mengumpulkan tugas atau karena beberapa hal. Nah, tolong nih yang seperti itu mungkin lain kali bisa diperbaiki lagi. Begitu ya Bapak Iya, Ibu ya. Betul Iya, sekali, sip. Bu. Hal yang paling berkesan selama menjadi guru di SD Tarakanita. Yang paling berkesan apa ya? Tadi kan ada beberapa anak yang memang sangat kreatif. Lalu ternyata saya ini bukan mau sombong, bukan. Tapi bagi mereka, saya lah gitu, jadi sumber inspirasi mereka. Saat mereka melihat saya, Bu Fiska kok kayak gitu dilihat mau apa sih gitu? Bukan, ini kan bisa untuk ini. Terus gitu, oh gitu ya. Terus dia ikutin saya jalan, kan saya keliling kalau istirahat itu, terus Iya. dia ikutin. Saya ambil sesuatu, itu mau untuk apa Bu? Nanti bisa dipergunakan untuk ini. Terus dia mikir, oh gitu ya. Jadi apa ya, anak-anak itu mau belajar juga dari gurunya, hal di luar pelajaran loh ini Bu. Iya. Jadi ini pas situasi memang di luar jam mengajar kan. Jadi terus mereka, oh jadi kalau saya itu harus begini. Lalu mereka akan bertanya. Nah ini yang saya sangat berkesan. Jadi anak-anak itu apa ya, bisa mendengar kata-kata saya tadi, lalu bisa terinspirasi. Terinspirasi ya. Bahkan ada dulu yang sampai ini anak bete banget. Jadi kalau disenggol, maksudnya diinin sedikit marah atau apa gitu. Nah waktu itu tapi saya nggak ngomong secara pribadi loh, Miss. Jadi saya ngomong secara umum klasikal. Saya beritahu bahwa kita itu sebagai manusia harus sosialisasi, harus begini gitu lah. Pokoknya intinya bahwa kita bisa kok bergaul dengan yang lain gitu. Iya. Tahun berapa itu saya ketemu dia udah di SMP. Dia berterima kasih ke saya. Dia kasih surat memang ke saya. Karena sejak itu saya pede. Saya berani. Nah kayak gitu berarti saya pribadi sebagai guru, bahkan mungkin bukan cuma saya. Iya. Artinya guru-guru Tarakanita semua banyak yang menginspirasi anak-anak sehingga apa ya, mereka bisa berubah gitu. Itu juga saya berharap sih untuk anak-anak saya di masa pandemi ini, karena terus terang di masa pandemi saya belum pernah ketemu sama guru saya. Aduh. Jadi kalau ketemu langsung kan memang lebih apa ya, lebih enak betul, gitu. iya. Tapi karena masa pandemi ya sudahlah. Tetap harus semangat Lewat ya. meet aja tetap semangat gitu ya. Semangat. Iya, betul. Jadi Itu bisa sih. ini ya, bisa menjadi role ya buat anak-anak, role model buat Iya, anak-anak, gitu. menginspirasi. Oke, gimana kalau Bu Arsi nih? Kalau saya berkesan itu sebetulnya saya senang dengan kejujuran anak-anak itu saja. Jadi segalanya itu mereka omongkan langsung saja tanpa maksudnya untuk menyinggung. Contohnya misalnya lagi Google Meet, harusnya misalnya saya selesai 10.15, Iya. mereka, Bu Arsi perasaan kalau biasanya Bu Arsi nge-meet itu 10.15 udah selesai. Ini kok 10.30 Bu Arsi belum selesai. Ya itu Iya. kejujuran, tapi mereka tidak bermaksud menyinggung. Iya, Tapi iya. iya, cukup habis ini pengumuman sedikit aja ya, terus kita tutup. Oke, seperti itu. Saya senang dengan kejujuran mereka tanpa menyinggung perasaan. menyinggung Nah, perasaan, itu saja kayaknya iya, yang betul. membuat kesan gitu. Mengingatkan kita ya. Iya. Oke, gimana dengan Pak Dani nih? Wah, kalau buat saya yang berkesan ya, Miss ya. Yang berkesan itu mereka itu kritis. Jadi anak-anaknya kritis anak-anaknya ya. kritis. Kalau menurut mereka belum tahu, mereka akan langsung tanya. Kemudian kalau kita kurang tepat,
Pak, itu sepertinya tidak benar dia katakan Bu Asi tadi, kejujuran mereka. Kejujuran mereka. Pak, itu sepertinya kurang tepat cara itu deh, Pak. Kalau pakai cara ini gimana? Wah, oh iya, cara ini juga bisa ya, Iya. gitu. Jadi mereka itu jujur dan kritis banget. Dan Oke. anak-anak sekarang memang tadi Wisani bilang teknologinya juga menguasai. Jadi mereka sangat paham bagaimana Paham, betul. caranya mengerjakan online. Ya. Kemudian dia tadi semangatnya nggak tidak menyerah seperti itu. Itu berkesan banget. Apalagi masa pandemi ini ya, Miss. Iya. Luar Jadi biasa. memang anak-anak ini sangat mengesan ya, Iya. dengan Sangat segala sekali. macam tingkahnya Iya. ya, Iya. dengan segala macam curiosity-nya, rasa ingin tahuannya, Kepolosannya. kepolosannya, apapun tuh bisa membuat kita sangat-sangat Ah, berkesan. betul. Oke, iya, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya nih. Menurut Bapak Ibu sekalian nih, apakah profesi guru itu masih menjadi profesi yang populer saat ini? Ayo coba tuh. Bu Fiska, Pak Dani, kalau dari teman-teman ada adik kelas atau kayaknya banyak anak-anak atau anak-anak muda yang sekolah untuk menjadi guru, artinya masih populer ya kayaknya. Masih, ya. masih. Iya. Sepertinya saya melihat juga masih cukup populer nih ya. Karena saya melihat di sekolah kita juga ada adik-adik yang Magang ya, betul. ingin menjadi guru juga. Teman-teman kita yang muda-muda banyak juga. Iya. Ya kan? Betul. Yang identik dulu dengan para wanita, tapi sekarang guru-guru juga banyak yang pria. Betul, Pak Yang Dani. berminat walaupun banyak lapangan pekerjaan yang lain. Betul. Ya. Tapi guru tetap Masih masih populer. Masih Populer, populer masih, ya. ya. Kayaknya tuh susah tergantikan juga ya Bapak Ibu guru ini. Iya. Perannya. Walaupun teknologi Oke. sudah ada ya. Iya, nah ini nih lanjutannya nih ya. Lanjutannya, nah seiring dengan perkembangan zaman nih, bagaimana sih perbedaan mengajar zaman dulu sama yang sekarang? Kalau mungkin Pak Dani nggak terlalu banyak ini ya, karena Pak Dani kan seperti masih fresh graduate begitu ya. Kalau Bu Arsi dan Bu Fiska nih, Betul. pasti ada perbedaannya ya kan? Kita yang sudah Iya. tua nih ini tuh. saya sekalian belajar, saya sekalian belajar. Bukan tua Bu Arsi, Bu Fiska berpengalaman. Nah, itu yang benar ya. Gini Miss Nani, kalau yang dulu-dulu ya, artinya kita bandingin dengan yang sekarang. Iya. Kalau dulu itu kita mengajar anak-anak mendengarkan untuk bertanya apa itu mungkin kurang begitu berani ya. Ya memang mereka sebetulnya ada beberapa sih berani, tapi belum seperti sekarang. Kalau sekarang anak-anak itu kayaknya banyak sekali yang apa dia pengen ini, pokoknya tanya aja. Kalau dulu hanya beberapa Ya. anak saja yang berani. Contohnya begini, dulu ada satu anak. Saya mengajar waktu itu masuk di kelas kan, itu zaman dulu ya. Zaman dulu. Zaman mungkin anaknya itu udah bekerja. Jadi ketika biasanya aku masuk terus berdoa kan dia ketua kelas yang pimpin. Lalu pokoknya tanya jawab. Saya tanya misalnya, kalau kalau orang Katolik atau orang Kristen itu berdoa di mana? Siapa yang tahu? Harusnya yang saya tanya saya ya. Tapi lah anak tersebut kan saya harusnya saya yang nunjuk. Tapi ini namanya si Ivan. Yang boleh jawab Michael, Roni. Dia yang malah yang menjadi gurunya. Loh, saya bingung lah. Saya harusnya kan yang nunjuk. Akhirnya ya Ivan nunjuk. Ya, Roni jawab apa? Terus Michael jawab dia. Saya jadi, tapi itu beberapa anak memang berani seperti itu. Tapi tidak seperti sekarang sih. Iya. Maksudnya kalau itu hanya beberapa yang langsung berani seperti itu. Kalau sekarang keberaniannya agak-agak banyak Lebih atau ya? apa ya? Lebih berani Lebih sekarang. berani ya. Tapi sama-sama mereka tetap menjaga kesopanan itu Iya. pasti. Itu yang harus diingat ya, meskipun Iya. berani, aktif, tetapi sopan santun tetap Nomor satu. nomor satu. Iya, Iya. Kalau Bu Fiska gimana nih? Kalau bedanya banyak sih ya. Kalau dulu kan mungkin tadi lebih banyak guru searah. Searah ya, Artinya betul. guru yang mengajar, lalu Anak mereka mendengarkan, bertanya. menerima ya. Ya paling kalau itu bertemu diskusi. Tapi kalau sekarang anak-anak itu tadi ilmu mereka kan lebih banyak dari Google ya Pak. Iya, betul sekali. Dari internet itu segala macam, begitu sudah ada globalisasi, semua mereka bisa lihat, mereka bisa baca. Jadi betul sekali, kadang-kadang mungkin kita salah. Contoh kemarin, Bu, kok ini seperti ini gitu. Saya baca seperti ini. Nah, berarti kami sebagai guru yang sekarang harus apa? Lebih banyak belajar. Belajar lagi ya, betul. Karena kadang-kadang yang kita ajarkan mungkin sudah nggak up to date ya. Jadi Iya, harus, betul, Pak, kita betul, harus ya. cari lagi, Iya. cari ilmu, benar nggak betul. sih? Iya. Dan di internet itu tidak semua benar juga kan, Iya, maka betul. kita harus cari. Nah di sini sebagai guru saya lebih kerja keras.
untuk mencari tambahan pengetahuan, lalu juga untuk IT ya mau nggak mau. Iya, Saya harus mulai belajar dari ya. nol nggak bisa apa-apa. Ya sekarang lumayan lah gitu. Jadi banyak belajar. Jadi bedanya sih itu. Jadi guru lebih apa ya, lebih harus Mau banyak bisa belajar. Kita harus Kan ya. upgrade ya. Iya, Kita betul. harus upgrade ilmu kita, Iya. skills kita ya kan. Iya. Ya, berbeda waktu awal-awal dulu. Iya, gitu. dari kita ya lebih banyak dari guru. Hanya kalau di masa pandemi ini, untuk anak-anak, nah ini yang saya nggak tahu juga kenapa ya. Jadi emang agak sedikit apa ya? Ya beda lah. Karena kalau dulu langsung ketemu, mereka bisa langsung bertanya. Ini untuk kelas besar ya Bu ya. Iya. Kalau kelas Iya. kecil mungkin tadi saya dengar dari Bu Arsi kan di kelas besar itu ada sedikit penurunan. Saya nggak tahu di Padani kelas 4. Jadi cenderungnya diam. Oh, pasif. Artinya mau bertanya, mungkin ragu, atau karena udah tahu gitu juga ya. Nah, jadi mungkin berbeda dinamikanya dengan Kelas kelas bawah ya, kecil kelas ya, rendah kelas kecil ya. karena Kelas kecil. mereka masih ini gitu. Tapi kalau mereka, oh ya Bu, sudah jelas, sudah Bu, ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Nggak ada. Nah, kalau seperti itu kan agak repot ya. Iya. Ini masa pandemi loh ya menurut saya. Kalau sebelum pandemi kan nggak terjadi seperti ini. Coba ini begini, coba kamu jelaskan gitu. Kalau sekarang kadang-kadang ada masalah. Ibu saya nggak bisa on cam, nggak bisa. Ya itulah perbedaannya. kali ya, Bu. Ya perbedaannya yaitu tadi di masa pandemi pun Iya. anak-anak juga berjuang sih. Iya, betul. Anak-anak juga apa ya? Mereka bersemangat. Jadi terima kasih juga untuk anak-anak yang selalu setia. Ya. Iya, betul. Di meet kita ya kan gitu. Itu sih kalau di saya. Mengapa Dani? Kalau Pak Dani Kalau gimana nih? dari saya zaman dulu, zaman sekarang mungkin saya dulu jadi murid. Iya dong. Iya dong. Kalau ini jadi gurunya, saya jadi muridnya. Jadi Iya, kalau betul. perbandingan dulu dan sekarang, Belum. saya dulu jadi murid. Saya menganggap guru itu sesuatu yang sumber ilmu. Iya. Wah, Sumber segalanya. saya kalau mau dapat pengetahuan ya harus ke beliau. Iya. Nggak bisa saya nyari kemana-mana. Iya. Tapi kalau zaman sekarang, guru memang sekarang jadi fasilitator Iya, jatuhnya. Karena anak bisa dapat ilmu dari mana mana saja dan saja, betul. kita pun juga bisa dibantah oleh mereka. Iya, betul. Karena pengetahuan mereka pun banyak dan mungkin yang tadi dilanjutkan oleh Bu Fiska, mereka jadi sedikit pasif ya karena sumber ilmunya nggak dari ibu doang. Mereka udah tahu. Saya bisa ya. cari Bisa ilmu dari dari yang mana-mana, Iya, ya kan? Jadi kita sebagai guru sekarang sih lebih ke bagaimana memfasilitasi. Tapi kalau dibandingkan saya dulu jadi murid dan sekarang sudah menjadi guru, secara pribadi saya lebih menikmati sekarang. Kenapa? Karena dengan zaman ini kita bisa berargumen, kita Iya. berpendapat dan guru tidak gimana ya? Kalau dulu gimana Bu, sedikit tegas ya, Iya, sangat iya. tegas. Kaku-kaku gitu. Jadi kaku ketika Lebih kaku, saya ya. menyodorkan ilmu yang baru. Oh enggak. diterima ya? Iya. Tapi kalau guru-guru sekarang, Nggak bisa. boleh. Iya. Mari kita lihat kalau guru-guru sekarang. Cari Kita bahas, dulu kan, kita ya. cari literasinya bareng-bareng. Nah, lebih asik sekarang kalau menurut saya. Lebih seperti terbuka itu. juga. Iya, betul, lebih saling terbuka. terbuka Kalau dulu ya. langsung shoot, gitu. Pengalaman ini Pak. Wah, iya. Nah, ini juga masih sama ya, ada hubungannya juga dengan yang baru saja kita bahas nih. Nah, saat ini kan dunia pendidikan sudah didukung dengan dunia yang digital ya. Apa-apa serba digital. Nah, apa sih tantangannya bagi Bapak Ibu guru ini untuk mengajar di dunia yang sudah digital ini nih? Waduh ini saya yang paling tua ini yang gaptek nih Miss Nani. Waduh. Tapi paling tidak kita tetap harus belajar. Kita belajar dari yang muda-muda dan yang Iya. muda-muda ini kami itu beruntung lah sebagai yang apa ya Senior. posisi yang bukan senior, yang lebih berpengalaman. Kembali lagi ya. Kembali di situ. Kami bisa bertanya kepada ya anak-anak lebih muda, teman-teman, tapi mereka jauh lebih muda ya seperti Miss Nani. Dan ketika bertanya mereka menjawabnya dengan apa ya, dengan penuh apa ya namanya itu sabar, kesabaran. Ya nggak Bu Fiska? Ya, Gimana betul. nggak Bu Fiska? Tantangannya sih pasti ya tadi kita harus upgrade kan. Jadi Upgrade, betul. segala sesuatunya harus dipelajari. Ya entah tadi kata sih belajar dengan teman-teman yang lebih muda atau siapa itu, atau saya juga karena tahu sekarang bisa di Google itu Iya, betul. YouTube itu begitu buka belajar apa itu langsung Di muncul situ semua. ada ya. Dan saya juga terus akhirnya berpikir, ternyata bisa juga loh. Jadi akhirnya saya pikir, oh berarti orang tuh kalau belajar Bisa pasti bisa. ya, Karena oke. saya yang sudah seusia ini pun gitu, sudah kepala 4, mempelajari sesuatu pun nggak masalah. Jadi untuk anak-anak juga
nggak usah khawatir. Pokoknya bisa terus dipelajari. Nah, hanya tantangan yang kedua, kalau bagi saya tadi berat saya juga saya sampaikan, mengajak anak-anak untuk apa ya, karakternya Iya. muncul karena di pandemi seperti ini. Betul. Jadi ya kita sih nggak bosan-bosan itu aja. Kalau kami selalu melakukan nggak bosan-bosan, selalu menggunakan cara coba ya pakai apa begitu. Nah ini mungkin itu tantangan kedepannya juga untuk orang tua sih. Iya ya. Mungkin kan dia bisa aja nih, mohon maaf, on cam, off cam, Off cam. ya sambil tiduran. Ya nggak anak-anak. Oh enggak ya, enggak. Enggak. Ada barangkali tuh kalau status mah enggak. Iya, Luar biasa. Biasa. Jadi Semuanya keren-keren ya kan? iya. Jadi kalau off cam memang betul karena ada kendala. Jaringan ya, Iya. kendala jaringan. Saya juga berusaha memahami sih. Jadi setiap kali juga nggak saya langsung marahin, enggak. Kenapa nggak bisa on cam gitu? Gitu aja. Jadi itu. Jadi kita lebih komunikasinya memang lebih sulit sekarang Iya, nih komunikasinya dibandingkan lebih sulit ya. Iya dibandingkan dulu online. Kalau offline. Tapi ya bisa diatasi. Ya kan? Iya, jadi yang tadi IT tentang IT tuh kuncinya tuh niat kita Iya, ya, betul. niat Mau kita belajar mau ya. belajar ya. Pasti bisa. Sedangkan yang kedua yang disebutkan Bu Fiska yaitu komunikasi ya. Iya. Ini yang memang kayaknya sepertinya menjadi PR buat kita. Iya. Gimana sih komunikasi apalagi dengan anak-anak terutama di saat pandemi ya. Karena saya akui saya juga merasa kesulitan ya kalau ada yang nggak on cam itu sampai saya matiin pun anaknya masih di situ, saya panggil-panggil juga nggak nyahut gitu kan. Ada apa ini ya? Jadi ya itu tantangannya tadi ya. Oke, gimana kalau dengan Pak Dani? Apakah Pak Dani menemukan tantangan-tantangan lainnya nih? Oke. Kalau saya tantangannya mungkin tidak jauh berbeda dari ibu-ibu berpengalaman ini ya. Jadi bukan hanya ibu-ibu yang sudah berpengalaman perihal teknologi, tapi pun saya yang muda, teknologi karena berkembangnya begitu pesat, saya pelajari bulan lalu, ternyata bulan ini pun sudah meningkat lagi karena ada upgrade dan secara langsung saya juga harus belajar supaya saya juga bisa mengajari guru-guru yang lain Iya, tentang perkembangannya. Tantangannya mungkin memang di komunikasi dan pengendalian anak dalam penggunaan gadget. Itu yang mungkin jadi perhatian sekarang Betul. sih. Karena kita berkomunikasi dengan gadget, anak terlalu sering menggunakan gadget. gadgetnya ya. Jadi interaksi dengan sosial pun menjadi terhambat. Terhambat, betul. Bukan keluar rumah ya, karena memang lagi kondisi pandemi. Pandemi, Interaksi antar keluarga, ibu, ayah. Jadi mereka berfokus dengan Gadgetnya masing-masing. Seperti Iya. itu. Jadi Star Kids, wah, langsung ada pesan. Pesan nih buat anak. Iya, untuk Star Kids, tolong dikurangi untuk bermain gadgetnya ya. Karena mata itu juga lelah. Iya. Ada radiasi biru Betul. yang merusak mata, teman-teman. Jadi dikurangi ya. Nanti masih kelas 3 SD contohnya udah pakai kacamata karena sering megang gadget. Kata semua Ini kita pakai kacamata Wah, semua iya. gimana nih? Jadi kurangi, jangan tiru-tiru. Oke, terima kasih Pak Dani. Nah, ini nih pertanyaan yang lainnya ya. Masih yang ada lagi. Sudah ngantri lagi nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, ini agak sedikit di luar profesi kita di sekolah ya. Ya. Nah, tapi juga masih ada hubungannya sih. Nah, sekarang ini apa sih kegiatan Bapak Ibu di luar sekolah, di luar mengajar di sekolahan maksudnya? Kalau kegiatan kan sekarang banyak yang dikurangi ya misalnya ya. Jadi kan beberapa kegiatan gereja kan pasti dikurangi secara online gitu. Kalau saya sih ya sampai hari ini masih. Jadi kadang selama seminggu itu free malam itu hanya berapa malam karena memang ada rapat Ada atau apa kegiatan, di kegiatan, kebetulan di Komisi Pendidikan KJ saya ikut. Jadi di situ anak-anak sampai gini, "Ma, ini mau makan apa?" Kira food. Akhirnya pakai Pakai online. Habis gimana? Aduh, mama nggak sempat. Nggak ada waktunya ya. Karena ya tadi pandemi kan, online juga harus dilihat. Ternyata Betul. ada anak yang belum submit. Kita ya. telepon nih, Iya, kamu iya. kenapa belum submit? Lupa Bu. Jadi baru bangun. Padahal tadi pagi sudah meet ketiduran kata dia. Iya. Dia kayak gitu. Jadi artinya ya kegiatan kita sih tetap di rumah aja tidak karena jauh-jauh dengan iya. Walaupun ada kegiatan di luar, kalau saya pribadi sih
biasanya masih online. Iya. Online. Sampai hari ini kegiatan gereja ya masih ikut online. kegiatan gereja itu ya yang Heeh. masih sering dilakukan juga Bu iya. Arsi juga ya. Iya, kompor kalau Komuni Iya, pertama begitu. Kalau Pak Dani? Kalau saya di luar kesibukan untuk bekerja di sini sebagai guru, saya juga sedikit belajar lah. Jadi sambil lihat Google Classroom, mengamati anak yang sudah ngumpulin atau belum, saya bisa belajar. Yang tadi saya bilang, teknologi terus berkembang. Betul ya. Jadi perkembangan itulah yang harus selalu diikuti. Dan mumpung saya masih Di rumah. di rumah dan saya juga masih junior, mungkin kesibukan saya adalah bagaimana belajar untuk mengupgrade kemampuan sehingga bisa untuk sekolah lebih maju lagi. Oke, sip ya. Jadi tetap tidak jauh-jauh dari dunia pendidikan ya. Iya, betul. Upgrade skill dan knowledge kita ya. Kemudian nih, nah Ini pertanyaan terakhir. enggak. Masih ada yang lain. Ini kan masih tentang bicara tadi kan dengan keluarga ya. Tadi gimana nyiapin makan karena kesibukan kita harus pakai GrabFood segala macam. Nah, ini saya tujukan terutama untuk Bu Fiska dan Bu Arsi. Tapi Pak Dani juga harus menjawab nanti ya. Nah, ini nih, kita kan sebagai guru ya, maaf nih ya yang sudah berkeluarga ya, kami ini pasti punya anak ya kan. Iya, betul. Nah, kita punya anak. Bagaimana nih tantangan kita atau gimana ya mengajar anak sendiri dibandingkan dengan mengajar anak-anak di sekolahan, dan terutama saat ini nih ya Pak, saat pandemi ini itu jatuh bangunnya bagaimana? Kalau ada jatuh bangunnya sih, kalau enggak ya bagus banget ya. Kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya merasa susah ya ngajarin anak saya saat pandemi ini. Karena apa? Karena saya tuh seperti lebih dari 20 jam di depan laptop. Bangun, nyalain laptop, Betul. nanti mau tidur baru Nyalakan laptop lagi. saya mati begitu. Gimana kalau ibu-ibu dan Pak Dani? Kalau Pak Dani mungkin bisa dengan keluarganya, gimana untuk memberikan perhatian atau waktu gitu. Coba gimana? Siapa yang mau mulai duluan nih? Kalau di masa pandemi ini, terus terang memang agak sedikit terforsir ya untuk kegiatan yang harus menyiapkan. Sebenarnya harus menyiapkan yang di sekolah. Jadi nggak sederhana kalau saat offline gitu kan. Nah terus waktu itu kan berarti banyak tersita untuk kerja. Tapi kan memang kita bekerja sampai pukul 2 nih. Oke lah kalau sampai pukul 2 itu. Tapi terkadang enggak. Siang pun, sore pun, malam pun ada yang telepon, ada yang WA, itu kami tetap layani dengan baik gitu. Nah, untuk anak-anak di rumah, kebetulan memang anak saya udah agak besar kan. Jadinya dibilang sulit ya karena mereka udah besar. Jadi akhirnya saya pasrahkan, artinya biar mereka mandiri. Jadi kalau yang si adik ini kalau dia mengajarkan tugas gitu, kalau udah kesulitan baru bertanya. Tapi kalau enggak. Kadang-kadang juga bilang, mama kan guru, mama kan harus tahu gitu. Saya bilang, guru itu best, guru itu harus tahu katanya. Saya bilang, dek kan yang nggak bisa, kan pelajarannya semakin meningkat kan ya, juga nggak bisa. Akhirnya saya pasti bukain cari di internet atau saya coba cari buku atau gimana gitu. Nah coba dia dibaca gitu. Tapi kalau dia masih nggak bisa memahami, ya kita bantu. Nah disitulah kesulitannya. Jadi kadang-kadang membagi waktunya enggak. Kadang-kadang, ma ini gimana gitu. Sebentar ya, ini lagi meet gitu. Kan berarti kita harus fokus yang ini dulu kan. Sementara dia kan juga mengalami kendala. Contohnya kayak kemarin, begitu tiba-tiba internet lost, langsung kan, ini gimana aku lagi ujian. Akhirnya langsung HP saya, sudah semua udah di-share, silakan tethering gitu kan. Ya, terus saya udah aman, udah mulai kan udah diem. Dia karena udah besar, jadi nggak terlalu ini sih, misalnya kalau saya, karena dia juga sudah bisa mandiri. Tapi memang membagi waktu terus terang keluarga saya agak tersita. Bahkan di awal pandemi itu saya sempat sakit ya karena terporsir, jadi sampai malam. Nah sekarang saya ubah jadwal saya, jadi supaya jangan sampai mengganggu keluarga juga gitu sih. Ya karena anak udah besar aja, jadi sudah lebih mandiri. Lebih enak ya. Nah, kalau aku sama sih kayak Bu Fiska, karena anaknya udah gede ya, kelas 9. Jadi dia lebih mandiri. Kalau dia nggak ngerti, dia tanya ke temennya atau cari Google sendiri. Paling kalau saya hanya menyiapkan ada tugas apa, dia butuh apa, saya baru menyiapkan seperti itu. Kalau untuk hal lain,
dia lebih senang kalau udah aku aja nanti tanya temanku. Jadi saya lebih ke ya saya pribadi ini artinya pekerjaan saya sendiri dan nanti paling menyiapkan makan dan sebagainya seperti itu. Jadi anak-anak sudah dibiasakan untuk mandiri. Ya, betul ya. Jadi mungkin juga untuk yang Bapak Ibu yang anaknya masih kecil mungkin Banyak dengan begitu kesulitan banyaknya ya. pekerjaan seperti ini Butuh akhirnya kesabaran ya. ya, tetap sabar Iya, dan betul. semangat Iya. Iya. Semangat. Kalau kayak kita kan sudah mulai ini Iya, berarti ya betul. sudah aman lah karena sudah agak Sudah dewasa aman, tapi iya. untuk yang masih punya anak kecil Itu tetap semangat. berjuang bener ya. Iya. Berjuang bener itu berjuang. ya. Iya. Kalau Pak Dani gimana nih dengan keluarganya? Atau dengan teman sejawat juga nggak apa-apa ya? Nggak harus keluarganya. Kalau tentang keluarga kan anak belum punya lah. Ya, Kalau nanti tiba-tiba punya kan siapa ini gitu kan. Tapi calon udah punya kan. Tit, potong ya. Nah, kalau di keluarga saya mungkin karena belum ada keluarga secara pribadi, jadi di keluarga saya mungkin lebih senggang. Tapi ada tapinya. Tapi ketika ada beberapa anak yang tidak paham, saya akan kumpulkan. Nah, ketika dikumpulkan, ternyata belajar di kelompok lebih kecil itu lebih. Iya. Mudah itu ya, mudah anak-anak lebih paham. ya dipaham. Karena dalam klasikal kita nggak pandemi saja, kalau muridnya banyak, pasti kita sedikit lalai lah. Iya. Ada beberapa anak yang tidak paham. iya. Apalagi di masa pandemi ini, kita hanya dari jarak jauh. Nah, ketika kita menyediakan waktu kita untuk tidak hanya di kelas saya sendiri Kelas ya, normal. tapi ada di kelas saya sendiri, tapi di kelas yang lain pun kalau membutuhkan bantuan, saya akan siap bersedia. Apalagi kalau ada error segala macam, Iya. itu jadi harus siap sedia. Jadi Oke. mungkin Pak Dani mantap saya ya. di waktu senggang ini sebenarnya nggak senggang sih ketemu. Ya, Di sela-sela waktu yang padat ini ya. selanya kayaknya susah. Kalau ada salah Iya. ya. Mungkin kalau ada sedikit selah saya tidur aja. Karena memang itu Memanfaatkan waktu iya, ya. dengan baik, benar kata Bu Fis, ketika Iya. dalam kondisi pandemi ini kita tidak bisa Betul. memanfaatkan waktu dengan baik, lelah Bisa badan sakit ini. ya. Bisa sakit. Sudah Jadi kalau pengalaman. ada waktu senggang, ya saya tidur. Udah paling sangat refreshing gitu ya. Iya. Berarti besok kelas 6 ada masalah bisa minta bantuan ya. Bisa. Siapa bantu nih Pak Dani? Kok saya nggak tidur ya? Gitu. Ya karena memang masih single tuh tadi Iya. ya. Jadi waktunya untuk mengurus keluarga ini kan belum ini ya. Jadi bisa memanfaatkan, mendayagunakan untuk membantu Iya. anak-anak didik yang memang mempunyai kesulitan juga, teman-teman sejawat yang mengalami kesulitan ya kan. Betul. Oke, mantap sekali. Iya, sip. Oke, nah ini nih. Kriteria guru ideal menurut Bapak Ibu gimana? Wah. Ada apa nih ya? Kriteria guru Mas kita ideal. jawab bersama-sama aja ya. Contek-contekan Boleh, ayo. Ideal itu Nah. seperti apa sih? Siswa menjadi fokus utama. Siswa menjadi fokus utamanya. Iya, jadi walaupun gurunya punya kendala apapun, tapi tetap yang dipikirkan oleh guru, Guru itu itu murid, adalah murid, muridnya. siswanya, Bagaimana Oke. keadaan muridnya kalau kita ngasih ulangan banyak gitu. Ah, Jadi bagaimana kondisi murid? Jadi guru yang ideal itu mengutamakan anaknya, Iya. Mengutamakan anak anak. didiknya. Oke. Gitu, yang Satu pertama. ya, mengutamakan anak. Yang Oke. kedua, Apa ya Bu Apalagi Fiska? Bu Fiska? Kalau saya sih mau mendengarkan Oh. anak-anak. Guru ideal tuh mau mendengarkan Iya. anaknya. Jadi kalau anak-anaknya kesahnya ya. Betul. Jadi mau kalau mengerti teman ya, ya, Pak? Iya, iya. Bisa Jadi menjadi jadi teman. bisa dekat. Jadi mereka nggak sungkan. Betul, nggak sungkan. Sekali lagi ini lebih banyak terjadi waktu offline ya. Jadi mereka akan cerita ke saya, Bu begini, gini. Nah itu kita mendengarkan dulu. Nah kalau itu bisa direkam, lalu bisa disampaikan, bisa dikomunikasikan dengan orang tua sehingga masalahnya terjadi kan akhirnya dia senang, orang tua senang, saya juga senang. Jadi Oke. mau mendengarkan lah. Bisa jadi teman, bisa mendengarkan. Apa tadi Miss? Yang tadi upgrade tadi juga apa? Ya. Ya, jadi nggak boleh Mau kuno. belajar. Iya, Mau mau ya, belajar. mau ya, Iya, punya keinginan belajar. untuk belajar. Jangan mau dong ketinggalan sama Anak-anaknya, Murid-murid, iya. muridnya aja ada pandai pinter-pinter ya. Masa kita mau seperti zaman dahulu kala ya kan? Nggak mau. Jadi kita guru-guru itu juga belajar, jangan dikira loh target guru-guru nggak Iya. belajar.
tetap belajar dan Terus. semangat semuanya. Betul. Oke ya. Next. Selanjutnya nih. Ini terakhir banget nih. Belum. Nah, kompetensi apa sih yang diperlukan oleh guru-guru? Yang pertama, Mm-mm. saya pertama dulu ya. Pertama. Ini guru muda yang luar biasa. Yang pertama itu komunikasi. Ya. Oke, Nomor satu itu ya. Nomor satu, karena bagaimana cara kita membagikan ilmu kita dan juga bagaimana tanggapan anak kita harus bisa meresponnya dengan baik. Jadi komunikasi dua arah, jangan satu arah. Iya. Nanti anak Kayak dulu. jadul. Jadul nanti. ya, betul. Sekarang dua arah. Komunikasi Punya dua arah. kemampuan itu Oke. paling utama. Komunikasi dua arah ya. Kita harus punya skill itu. Apalagi nih? Ya, pengetahuan tadi. Pengetahuan, Jadi komunikasi, harus- pengetahuan. Jadi sebagai guru itu ya harus paham semuanya. Lalu kalau memang tidak ada atau masih sedikit informasi, kita coba gali terus informasinya sehingga nanti untuk menyampaikan ke anak-anak bisa dengan benar, dengan tepat gitu. Betul ya. Terus apa lagi ya? Bisa menjadi contoh teladan. Ya, jadi bisa menjadi role model Yes, ya. betul. Jangan sampai kita bisa menjadi role model yang nggak baik buat anak-anak didik kita ya. Dan juga Miss, mengakui kesalahan. Iya itu Mau bagus menerima kritik dari mau masukan. mengakui kesalahan dan juga mau menerima kritik. Kritikan, Betul. Kalau guru nggak mau mengakui kesalahan, nggak mau menerima kritik, wah itu namanya guru otoriter. Itu zaman-zaman Iya, jadul lagi ini. zaman dulu kala ya. Oke, nah mungkin ini untuk pertanyaan yang terakhir ya. Asik. Ya, pertanyaan yang terakhir nih. Harapannya dari Bapak Ibu guru ya. Apa sih harapannya Bapak Ibu guru dan juga pesan-pesan buat mungkin adik-adik kita, mungkin juga anak-anak didik kita yang bercita-cita menjadi guru. Coba silahkan, monggo. Apa harapannya? Harapannya apa ya? Kalau saya sih pengen pokoknya semua saja anak-anak kalian semuanya belajar dan belajar. Jangan berhenti belajar. Pokoknya terus Jangan belajar. berhenti belajar. Oke, terus belajar ya. Starkid, kalau pesan ibu harus mau menerima masukan dari orang lain. Jadi sehingga kita berkembang nantinya. Jadi nggak apa-apa posisi kita sekarang seperti ini atau kemampuan kita seperti ini. Tapi dengan masukan dari orang lain, dengan menerima masukan dari orang lain, kita nanti bisa berkembang dan nanti akhirnya lebih baik lagi. Dan saya yakin anak-anak pasti bisa. Bisa pasti. Iya. Starkids pasti bisa ya. Iya. Mantap. Oke, Pak Dani nih yang terakhir gongnya nih. Pesan-pesan untuk Iya. para Star Kids yang bercita-cita jadi seorang guru, Pak Dani hanya berpesan tidak boleh berpuas diri. Ya, ketika kamu sudah merasa berpuas diri, kamu tidak akan berkembang lebih dari apa yang sudah kamu buat sekarang. Oke. Ya, jadi Mantap. teman-teman harus terus mau belajar. Yang Betul. kita bilang tidak boleh puas diri. Oke? Oke. Semangat. Duh, sayang banget ya. Sebenarnya tuh saya pinginnya masih banyak ini pertanyaan saya yang mau saya tanyakan ke Bu Arsy, Bu Fiska dan Pak Dani, tapi saya udah dikode-kode ini. Sudah cukup begitu. Iya, jadi aduh sayang banget ya. Tapi nanti mungkin kita bisa ngobrol-ngobrolnya dilanjutkan di tempat lain kali ya sambil ngopi-ngopi atau apa ya. Oke. Iya, terima kasih banyak untuk Bu Arsy, juga Bu Fiska, Pak Dani Sama-sama. untuk sharingnya sore hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru kita yang tadi bisa menjadi inspirasi buat Star Kids semua. Nah, Star Kids, demikian tadi podcast kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak podcast kita hari ini dan kita ketemu lagi di podcast yang akan datang. Bye-bye. Bye. Halo, guru-guru seluruh Indonesia. Selamat Hari Guru Indonesia. Mari kita berjuang bersama melawan pandemi COVID-19. Mari kita berjuang bersama-sama untuk membawa Indonesia lebih maju lagi. Salam sehat, salam semangat. Salam Guru Indonesia.
Indonesia. Bergerak dengan hati. Pulihkan pendidikan, Indonesia maju.